Oleh karenanya, di sini Rasulullah SAW mengingatkan untuk segera beramal soleh karena kita tidak tahu kapan ada penghalang yang datang menghampiri kita sehingga kita tidak bisa beramal soleh lagi. Mumpung ada kesempatan, jangan tunda-tunda. Jangan bilang nanti. Kita nggak tahu nanti ada kesibukan lain, kita nggak tahu, tidak ada kata nanti kita bakalan meninggal dunia. Oleh karenanya kalau yang jadi masalah sekarang taswif, nantilah. Dalam bahasa Arab namanya taswif. Ini salah satu jebakan syaitan. Seorang berencana, kadang-kadang kita dengan orang berencana cerita indah, tapi dia nggak kerja-kerjain karena nanti. Dia pikir umurnya masih panjang, tahu-tahu meninggal dunia. Taib. Ini tadi yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga di antara perkara yang buat kita segera beramal soleh, mengingat fitnah yang bahaya. Betapa banyak orang gugur dalam fitnah. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qit'alil lail muzlim. Ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan fa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'radid minad dunya qalil. Kata Nabi SAW, bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Yang bisa saking dahsyatnya fitnah tersebut, kata Nabi, kakita al-lail muzlim, seperti potongan-potongan gelap malam yang sangat gulita, yang tidak, orang kalau udah kena fitnah dia tidak bisa lihat, saking gelapnya. Itu fitnah yang sangat luar biasa, membuat orang tidak ngerti, ini salah, ini benar, ya, atau hawa nafsunya menutupinya sehingga dia lakukan apa yang tidak dia lakukan, saking besarnya fitnah tersebut. Sampai-sampai kata Nabi SAW, seorang lelaki di pagi hari masih mukmin, sorenya sudah kafir. Ya, dan sebaliknya ada yang sore masih kafir, pagi sudah beriman. Tapi ada yang wa yumsi mu'min yusbihu al-abdu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minin fayusbihu kafiran. Pagi dia muslim, sore dia kafir. Ada yang sore masih muslim, paginya dia sudah kafir. Kenapa terfitnah dengan dunia? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya qalil. Dia jual agamanya ya gara-gara secercah dunia yang sedikit. Fitnah bisa datang. Luar biasa. Oleh karenanya zaman orang nenek moyang kita tidak bertemu fitnah seperti kita di zaman sekarang. Fitnah tidak seperti zaman sekarang. Sekarang luar biasa. Fitnah apapun. Syirik bisa diakses di mana-mana. Syubhat diakses di mana-mana. Syahwat bisa diakses kapan saja. Setiap orang memegang semua kunci fitnah ada di tangannya. Selama kuota masih ada, dia bisa mengakses seluruh fitnah yang ada di alam semesta ini. Ngeri. Zina dengan begitu mudahnya, murah meriah. Ngeri. Judi dengan begitu mudahnya. Ya. Mau nonton apa saja dia bisa nonton. Syubhat bisa dia akses. Semuanya fitnah luar biasa. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya'ti zamanun. Ya, akan datang suatu zaman ya. Yang disebut kata Nabi ayamu sabar, hari-hari di mana butuh kesabaran. Ya. Al-mutamassiku bidinihi al-qalqabid alal jamrah. Siapa yang berpegang dengan agamanya di zaman-zaman seperti itu seperti orang yang memegang bara api karena fitnah yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Ya. Maka kita boleh bilang sungguh beruntung orang-orang yang mungkin meninggal dahulu, yang mereka tidak bertemu dengan fitnah seperti kita di sekarang ini. Saya ada kawan subhanallah, hafal Quran, kemudian dia terkena musibah, dia buta. Sebenarnya musibah bagi dia. Ya. Siapa yang mau dikasih musibah untuk jadi buta? Tapi dengan dia buta, dia selamat dari banyak fitnah. Dia selamat dari banyak fitnah. Dia waktunya untuk murajaah, waktunya untuk mendengar kebaikan. Kita yang dikasih mata malah habiskan waktu untuk yang tidak. Oleh karenanya kalau ada kesempatan beramal soleh, segera beramal. Sebelum kita ditiba dengan fitnah yang buat kita linglung, buat kita bingung, buat kita melupakan ilmu kita, membuat kita menerjang karena syahwat sudah mendominasi, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Dan banyak orang berguguran, banyak ikhwan, banyak. Tadinya ada orang berpegang teguh dengan syariat, tiba-tiba praktek riba. Tahu-tahu berpegang syariat, tahu-tahu muamalah korupsi. Dia enggak kuat. Sekarang dia boleh ngomong, ini haram. Ketika depan dia, sebenarnya masih ada sisi boleh sih. Masuk. Benar. Ini ngeri.
Yang dulu dia wara berubah. Kenapa fitnah? Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, banyak utang orang tagih-tagih. Akhirnya berubah, fatwanya berubah. Terjebaklah dalam fitnah. Oleh karenanya kalau kita lagi diselamatkan dari berbagai macam fitnah, jangan lupa kita beribadah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Ibadah banyak. Ya ikhwan, ibadah itu maksudnya bukan terbatas pada baca Quran, salat malam. Ibadah itu banyak. Berbakti sama orang tua, ngurus anak-anak dengan niat ibadah, ajarin istri dengan niat apa? Ibadah. Bantu tetangga dengan niat apa? Ibadah. Bantu anak yatim. Punya kesibukan apapun yang kita lakukan. Jadi takmir masjid, ngurusi dakwah, ngurusi pengajian juga apa? Ibadah ya. Berkata-kata yang baik adalah ibadah, senyum kepada sama kaum muslim adalah ibadah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Silaturahmi, telepon keluarga, jenguk kakak, jenguk adik, perhatian sama ponakan, ziarah jenguk ayah dan ibu. Banyak yang bisa kita lakukan. Tante, banyak mau pintu silaturahmi aja banyak yang bisa kita lakukan. Menurut saya ibadah itu banyak. Membahagiakan kawan, ngobrol dengan kawan dengan nilai ibadah. Maka mumpung belum datang fitnah, maka lakukan. Kata Rasul ingatkan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang gelap gulita membuat orang lupa dengan hakikat kebenaran. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat, hendaknya mengingat hakikat dunia yang sangat singkat. Dunia ini sangat singkat. Jangan kita merasa hidup lama, kita hidup sangat singkat. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama, fakhtalata bihi nabatul ard, fa asbaha hashiman tadhruhu riyah." Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia apa maksudnya? Kehidupan dunia seperti kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan air masuk ke dalam tanaman, maka tanaman tersebut tumbuh, menghijau. Setelah itu Allah berkata, fa asbaha hashiman, tiba-tiba menjadi rumput yang kering, tadhruhur riyah, yang ditiup oleh angin. Dia tidak bisa apa-apa, ditiup begitu saja oleh angin. Di sini kata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia berkata Allah menggunakan kata fa asbaha, yaitu lalu, dan fa menunjukkan urutan tapi tanpa jeda. Allah tidak mengatakan summa asbaha hashiman, kemudian menjadi rumput kering yang ditiup angin, tapi Allah mengatakan lalu, itu tiba-tiba. Menunjukkan bahwasanya umur dunia hanyalah sebentar. Kita ini cuma sebentar. 60-70 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Taruhlah umur kita 100 tahun pun juga sangat sebentar. Apa bandingannya 100 tahun dengan akhirat yang miliaran, triliunan, bahkan abadi? Tidak ada bandingannya. Seperti nol. Ya. Oleh karenanya, kalau kita ingat kehidupan ini cuma sebentar, harusnya kita fokus kepada akhirat, sehingga kita bersemangat untuk beramal soleh segera, karena kita tahu hidup kita tidak lama. Hidup kita tidak lama. Orang mengatakan zahratal hayatid dunya, seperti mawar yang wangi, yang indah. Dunia itu seperti mawar. Mawar itu memang indah, enak dipandang, aromanya wangi, tapi dia cepat layu. Cepat apa? Layu. Cepat segera sirna. Makanya dunia itu disebut dengan dunia. Disebut dunia secara bahasa diambil dari salah satu dari dua kata. Kalau dari dunu atau dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunia itu diambil dari dunu, maksudnya dekat, segera hilang, segera sirna. Atau dani menunjukkan hina, rendah. Tapi kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian mendahulukan kehidupan ini daripada akhirat. Jadi kalau kita malas beribadah, ya kita cuma sebentar. Hidup cuma apa? Sebentar. Ayo, mumpung ada nafas, semangat. Apa sih yang bisa kita lakukan? Proyek akhirat kita, apa yang bisa kita lakukan? Saya ingin bangun istana megah di akhirat. Caranya bagaimana? Beramal soleh. Kemudian di antara yang buat kita semangat untuk beramal soleh, kita ingat, ini yang keberapa sekarang? Yang kelima, bahwasanya amal soleh itulah yang menemani kita di alam barzah. Amal soleh yang kita lakukan itu akan menemani kita di alam barzah. Ketika kita dikubur, istri kita meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita, teman-teman kita meninggalkan kita, enggak ada yang setia dikubur bersama kita. Kata istri kita hidup semati, ternyata tidak.
Saya hidup, kamu mati maksudnya. Enggak ada. Dia tinggal. Mungkin setelah itu dia kawin lagi, wallahu alam. Meskipun waktu hidup dia janji tidak bakalan kawin lagi, tapi fitnah, bisa jadi dia kawin lagi. Terus dia ingat kita, ya udah dia lupa sama kita. Siapa yang setia menemani kita? Amal soleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalath, 3 perkara mengikuti mayat. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara mengikuti mayat, 2 balik, 1 tinggal. 3 tersebut adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya, anak istrinya akan tinggalkan dia. Tidak akan setia bersama dia. Bahkan di antara perkara yang menyakitkan, Allah menjadikan sang mayat bisa mendengar derap langkah suara kaki orang yang meninggalkan kuburan tersebut. Mulai orang ramai meninggalkan, dia dengar sampai habis suara tersebut. Sehingga dia yakin dia sekarang sendiri. Betapa pilu dan betapa sedih ketika dia tahu bahwasanya istrinya meninggalkannya, anaknya meninggalkannya. Maluhu, hartanya, mungkin kalau dia punya budak, punya pembantu, dia punya mobil, dia diantar dengan mobil mewahnya, mobilnya pun meninggalkan dia, yang selama ini dia setengah mati beli mobil dia, tidak dia pakai lagi, hanya untuk mengantar mayatnya, menggiring dia di kuburan, setelah itu balik semuanya. Tinggal yang tersisa adalah amal solehnya. Saya bacakan, ketika seorang dikubur, maka amal solehnya pun datang. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, maka datanglah seorang lelaki dengan wajah yang tampan. Hasanus thiyab, dengan pakaian yang indah. Thayyibur rih, dengan aroma yang wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurruk, dia berkata kepada sang mayat, bergembiralah engkau dengan yang akan menyenangkan engkau. Abshir biridwanin minallah, bergembiralah kau akan mendapatkan ridha Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, bergembiralah kau akan mendapatkan surga yang di situ ada kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang di mana kau dijanjikan untukmu. Maka mayat ini berkata, orang soleh ini, wa anta fabasyarakallahu bi khairin, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhul yaji'u bil khair, wajahmu mendatangkan kebaikan. Fayaqulu, perhatikan, kata orang yang tampan ini, yang indah ini, yang aromanya wangi, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Kata amal tersebut, demi Allah, saya tidak tahu engkau kecuali engkau segera cepat dalam ketaatan. Kata dia, ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Saya dulu tahu, demi Allah, kau selalu cepat dalam ketaatan. Makanya kalau ingin didatangi oleh teman yang baik, menemani kita di alam barzah, dalam kesendirian, dalam kegelapan, amal soleh. Caranya segera dalam beramal soleh. Kan dia mengatakan, wa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah, bati'an fi ma'siyatillah. Saya dulu tahu engkau segera dalam beramal soleh dan kau sangat lambat untuk maksiat. Kau akan maksiat tapi kau tidak segera dalam maksiat. Meskipun kau terjerumus dalam maksiat, tapi kalau ketaatan kau segera. Fajazakallahu khairan, semoga Allah beri balasan kebaikan kepadamu. Subhanallah. Siapa yang ingin ditemani dengan teman yang indah, segeralah dalam beramal soleh. Ya. Saya sering sampaikan cerita ini dulu, ada kawan dokter ketika dia nemani saya waktu mengubur ibu saya meninggal ketika musim Covid. Saya bilang, makasih dok, datang jauh-jauh panas. Kata dia, enggak Ustaz, ini bukan buat Ustaz, ini buat saya, tidak ada capek. Karena begitu saya meninggal, saya yang akan merasakan sendiri, kata dia. Ini dokter ceramain Ustaz. Saya, luar biasa ini. Dia bilang begitu. Ya. Kalau saya meninggal, saya akan merasakan. Begitu saya masuk alam barzah, saya akan merasakan semua ini, kelitian ini menjadi apa? Kenikmatan. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin nikmat, segera amal soleh. Kita yang merasakan, bukan orang lain. Kita berteliti untuk bersenang-senang kemudian. Ya. Taib. Yang berikutnya, agar kita rajin beramal soleh. Keberapa? 6. Tidak ada amal soleh yang kita bisa pastikan diterima. Oleh karenanya kalau ini belum terima, coba yang lain. Ini berarti coba yang lain. Kita segera. Makanya Allah sebutkan ketika Allah sebut tentang orang-orang soleh di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
Kata Allah ketika memuji orang bertakwa, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Allah puji, ya, mereka takut kepada Allah, mereka beriman kepada ayat Allah, mereka tidak berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina yu'tuna ma atau, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka beramal saleh, banyak beramal saleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara mereka banyak beramal saleh, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut dikembalikan kepada Allah. Mereka tidak tahu amal mereka diterima atau tidak. Ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Mereka takut apakah mereka berzina, mencuri, minum khamar?" Kata Rasulullah, "Tidak ya Aisyah. Justru mereka ini bersedekah, mereka salat, mereka puasa, kemudian mereka takut amal mereka tidak diterima. Karena mereka takut amal mereka tidak diterima, ulaika yusari'una fil khairat, maka mereka banyak cepat melakukan amal saleh. Karena mereka tahu mungkin ini tidak diterima, mungkin yang ini diterima. Ini diterima, mungkin yang itu yang diterima. Sehingga mereka semangat. Wahum laha sabiqun, dan mereka bersegera dalam beramal saleh. Jadi kalau kita tidak tahu amal kita terima, kita semangat lagi yang lain, semangat lagi yang lain. Bukan saya sudah bangun masjid, aman. Belum tentu masjidnya mau diterima, belum tentu. Ada stempel dari Allah enggak? Diterima? Belum tentu. Sehingga sebagian orang sudah bangun masjid, dia bangun masjid yang lain lagi. Saya kenal kawan hobinya bangun masjid lagi. Kita sih hobi, cuma duit enggak ada. Mungkin ada yang bilang, "Ustaz, kalau saya punya uang seperti itu, saya juga hobi." Belum tentu. Kalau punya uang seperti dia, mungkin hobi kawin, bukan hobi bangun masjid. Belum tentu ya. Ini orang bangun masjid, bangun masjid lagi. Sekarang lagi pingin bangun masjid lagi. Sekarang pingin bangun masjid lagi. Luar biasa. Hobinya bangun apa? Masjid. Yang tidak merasa saya sudah bangun, pasti diterima, enggak. Orang-orang soleh itu beramal soleh banyak, tapi mereka khawatir belum tentu diterima. Karena mereka khawatir belum diterima, makanya mereka bersegera. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka bersegera di luar. Maka mereka ini yang Allah berkata, was-sabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun, dan orang yang selalu di luar. Segera Allah sebutin mereka dengan was-sabiquna sabiqun, itu yang di luar, dahulu, cepat-cepatan. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga mereka tinggi. Baik, kalau kita tidak tahu amal kita diterima yang mana, maka bersegera melakukan ketaatan yang lain. Ini yang keberapa? Ya, sementara kita tahu dosa kita pasti dicatat. Dosa kita pasti dicatat enggak? Atau malaikat ada yang lupa tidak catat? Pasti dicatat. Amal kita belum diterima, dosa kita pasti tercatat. Maka kita segera beramal saleh. Baik, sekarang yang berapa? Ketujuh. Di antara hal yang buat kita semangat beramal saleh, kita tahu bahwasanya masalah pahala itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau kasih pahala berapa, terserah Allah. Allah merahmati, yang penting tugasmu melakukan sebab. Amal soleh apa saja lakukan. Karena bisa jadi yang anggap kita sepele, ternyata yang bikin masuk surga. Maka jangan tunda-tunda, ada pintu kebaikan lakukan. Sebagai contoh, ada amal soleh yang sepele, ternyata bikin orang masuk surga. Amal soleh tersebut adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Amal soleh ini disebut oleh Nabi cabang keimanan paling rendah. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha, yang paling rendah, cabang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi ini Rasulullah sedang berbicara tentang cabang keimanan yang paling rendah. Ternyata cabang keimanan yang rendah ini pernah membuat orang masuk surga. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariq." Ketika ada seorang sedang berjalan, lelaki berjalan di jalan. Wajada gusna syaukin, dia melihat ada dahan yang ada durinya. Fa akhadahu, maka diambil, dia pindahkan dari jalan. Fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu, maka Allah balas kebaikannya, Allah Maha Asy-Syakur. Itu Asy-Syakur yaitu membalas sedikit dengan yang banyak. Namanya apa? Asy-Syakur. Sedikit dibalas dengan banyak. Amal dia sangat sedikit, sangat ringan. Ini cabang keimanan yang paling rendah. Tetapi ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gara-gara dia melakukan amal soleh yang dianggap apa sih?
sedikit. Kita nggak tahu urusan pahala urusan Allah. Ya. Dan Allah tidak zalim. Ya. Berbeda kalau dosa sedikit Allah kasih azab yang banyak, ya kita boleh protes. Adapun amal sedikit Allah kasih pahala banyak, terserah Allah, jangan protes. Malah alhamdulillah. Kok banyak ya Allah, harusnya sedikit. Bahlul. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra Rasulullah SAW bersabda, "Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq." Seorang sedang berjalan di tengah jalan, tahu-tahu dia mendapati ada dahan yang menghalangi jalan. Faqala wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Bagaimana amal hatinya? Demi Allah saya akan menghilangkan gangguan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Saya akan singkirkan ke samping. La unahhiyanna itu saya singkirkan ke samping. La yu'dhil muslimin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum muslimin. Kata Nabi, fa udkhilal jannah, dia pun masuk surga. Subhanallah. Karena amal yang sederhana. Wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dhin nas. Sungguh aku melihat ada seorang berjalan-jalan senang-senang di surga. Kenapa? Sebab gara-gara satu sebab, yaitu dia melihat ketika dia jalan ada pohon yang mungkin panjang sehingga dahannya mengganggu jalan, maka dia potong pohon tersebut, dia hilangkan dari jalan sehingga tidak mengganggu kaum muslim. Ternyata dampaknya dia bersenang-senang, riwa-riwi di surga, ngalor ngidul ngetan kulon. Gara-gara sebuah dahan yang dia potong karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, dia berkata, qala, orang ini yang ketika dia lihat ada dahan di tengah jalan, dia berkata, la arfa'anna hadza la'alla Allah azza wa jalla yaghfiru li bihi. Saya akan hilangkan dahan ini, siapa tahu semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ternyata benar Allah ampuni dosaku. Dan benar sabda Nabi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maksud saya, kalau kita ada amal soleh, segera lakukan. Meskipun dianggap sepele, jangan sepelekan. Urusan pahala, urusan siapa? Allah. Bahkan sedekah pun jangan sepelekan. Kata Rasulullah SAW, ya, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Ya, jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal korma. Enggak tahu sepenggal korma kalau diberkahi oleh Allah jadi besar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang bersedekah dengan min kasbin halal, dengan hasil yang halal, kecuali Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah besarkan. Kama yurabbi ahaduhum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian ngurus kuda kecilnya. Orang Arab dahulu kalau punya kuda kecil dia perhatian lebih daripada onta. Kalau onta mungkin dibiarin dia bisa tumbuh sendiri. Ya. Tapi kalau kuda harus diperhatikan, dilatih larinya, sehingga perhatian terhadap kuda lebih daripada onta. Allah menjelaskan kalau kalian bersedekah dengan hasil yang halal meskipun sedikit, maka Allah akan kembangkan. Sebagaimana salah seorang dari kalian ngurus kudanya, perhatian luar biasa. Bisa jadi besar tergantung niat, tergantung kondisi. Bisa jadi yang sedikit itu ternyata sekian persen dari hartamu. Kata Rasulullah SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sekeping dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini satu orang, dia punya harta cuma 2 dirham. Maka dia pilih yang terbaik di antara 2 keping dirham tersebut. Ini kepingnya lebih bagus, ini kurang bagus. Maka dia bersedekah. Berarti dia sudah bersedekah 50% dari hartanya, setengah hartanya. Bahkan dia pilih keping yang terbaik. Sementara satunya mungkin punya jutaan dirham. Dia ambil 100.000 dirham, enggak ada nilainya. Dia sedekah. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang tadi 1 keping dirham. Oleh karenanya urusan pahala, urusan siapa? Allah. Kalau ada buka pintu kebaikan depan kita, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Khalid bin Ma'dan berkata, idza fatahallahu laka baban min abwabil khair, falyusri ilaihi. Ya, fa innaka la tadri mata yuglaka anka au kama qala. Jika dibukakan bagimu pintu kebaikan, maka bersegeralah. Kau tidak tahu kapan ditutup bagimu pintu tersebut. Kita tunda-tunda, ternyata hilang kesempatan tersebut. Tidak terulang lagi kesempatan tersebut. Ada ketemu ikhwan kebetulan, senyum aja. Senyum, pahala tidak? Pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhwaka biwajhin thaliq. Jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum. Bisa jadi senyumnya itu bisa bikin masuk surga. Senyum itu macam-macam. Ada senyum fitnah, ada. Senyum munafik, ada. Senyum ngejek juga ada. Ada senyum karena Allah. Senyum karena Allah. Ada senyum, ada maunya. Ada udang di balik rempelek. Ada ternyata ini senyum karena Allah. Jangan remehkan, kata Nabi SAW. Apa saja. Kita ada kemudian. Kalau kita tergerak melakukan kebajikan, berarti Allah sedang kasih hidayah.
Jangan tunda-tunda. Nanti kalau kita tunda, hidayah tersebut dicabut. Lihat orang lagi, oh, ada uang saya pengen kasih. Nanti ajalah. 5 menit kemudian sudah pelit. Enggak lah, enak aja. 5 menit hati berubah. Hidayah sudah Allah cabut. Tadinya semangat jadi pelit mendadak. Atau kita punya uang mau sedekah, akhirnya kita nggak jadi, ternyata Allah kasih kesibukan yang lain. Ternyata anak sakit tiba-tiba, akhirnya buat beli obat. Ya. Akhirnya gini. Padahal tadi kalau kita sedekah mungkin anak nggak sakit. Kan jangan tunda-tunda. Ya. Kalau ada kesempatan beribadah, segera beribadah. Kapan kita terbetik? Lagi pingin baca Quran, baca aja. Lagi di bis, lagi di pesawat. Jangan malu-malu, baca aja. Mau pramugari lewat, biarin aja. Emang dia lihat gua, dia pun nggak lihat gua, cuek aja. Emang siapa sih dilihat-liatin, cuek aja. Enggak usah malu-malu. Kadang kita mau beramal soleh malu. Orang maksiat aja enggak malu-malu, kita beramal soleh kenapa malu? Enggak usah malu. Lagi hati, lagi dapat hidayah, pengin baca Quran, baca. Lagi di rumah teman tiba-tiba pengin sholat duha, pengin sekali. Aduh, enggak enak nanti dibilang riya. Jangan ditakut aja. Ada ini, Allahu Akbar, cuek aja. Tobat nih ya, biar. Biar aja. Jangan tunda-tunda. Lagi di mobil, lagi tiba-tiba pengen zikir aja. Astagfirullah. Semalam ngapain aja? Astagfirullah. Jangan suudzon. Nasihati. Jadi, kapan saja kita ada kepingin beribadah, jangan pernah tunda. Berarti Allah sedang kasih hidayah. Kalau enggak Allah cabut, kita bisa berubah. Kalau kebiasaan Allah kasih hidayah, kita kerjakan. Allah kasih hidayah terus. Tapi kalau Allah hidayah kita tolak, tolak, lama-lama hidayah enggak dikasih-kasih. Ya. Lama-lama hidayah enggak dikasih-kasih. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh. Sekecil apapun kita bilang urusan pahala, urusan siapa? Allah. Dan Allah Asy-Syakur, Maha membalas sedikit dengan yang banyak. Yang terakhir, agar kita semangat beramal soleh, ingat surga itu bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, an-najatu minan nar bimaghfiratillah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Kalau Allah tidak ampuni, kita semua masuk neraka. Wa dukhulul jannah birahmatillah. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Amal kita enggak mampu untuk buat kita masuk surga, tapi Allah sayang sama kita. Tetapi waqtisamul manazil wad darajat bil amal. Tetapi pembagian level-level di surga dan derajat-derajat dengan amal soleh, karena Allah Maha adil. Semuanya masuk surga karena rahmat Allah, tapi ketika bagian level-level surga, lihat amalnya. Yang amal solehnya banyak tidak sama dengan amalnya solehnya sedikit. Kita di dunia enggak bisa nyaingi orang. Dia kaya, sudah punya mobil Lexus, mana kita bisa beli? Sampai mati kerja pun cuma bisa beli Innova. Itu pun Innova bekas tahun 2001. Nah, dia udah beli Lexus, sudah beli apa? Fortuner murah, yang mahal. Yang mahal udah beli semua. Kita gimana nyaingi? Enggak bakalan bisa nyaingi. Enggak bakalan bisa nyaingi. Saya kemarin sempat masuk rumah mewah sekali. Rumah saya tidak pernah masuk rumah semewah itu. Seumur hidup saya. Saya baru masuk rumah mewah sekali. 4 tingkat. Kemudian inilah anulah, akses bagus, indah, tenang, dingin, sejuk. Pemandangan di depannya lah ada lapangan golf, kemudian pemandangan kota. Wah, saya bilang ini bahaya ke sini. Mau nyaingi pingin rumah, mungkin sampai mati belum tentu punya rumah seperti itu. Ngapain? Sudah kita pingin istana di surga. Saingi dengan di surga. Kalau kita lihat orang kaya, kok kaya di sini, di surga belum tentu loh. Sana urus mobilmu, kita baca Quran. Belum tentu. Ya, mau saingi dunia nggak bakalan bisa. Bahkan gimana kita modal gini, wajah pas-pasan, duit pas-pasan, teman juga nggak ada. Masih sales, masih jualan gorengan. Gimana mau nyanyi? Secara logika susah. Tapi beda, jualan gorengan sambil baca Quran. Boleh kau punya mobil mewah, boleh. Alam barzah belum tentu. Jangan ujub. Jadi bukan cuma sebentar. Berikut ini kehidupan yang lebih panjang. Maka ya semangat. Surga itu tidak satu level, bertingkat-tingkat. Buah tidak satu level, istana tidak satu level, apalagi bidadari tidak satu level. Ya, bagaimana bisa meraih dengan banyak amal soleh? Berikan nasihat buat saya pribadi, jangan tunda-tunda amal soleh. Bisa kita lakukan apapun. Jangan, dan amal soleh tadi banyak, ingat ya. Bukan cuma baca Quran aja, bukan zikir, banyak. Mau zikir, baca Quran, mau berbuat sama orang, mau senyum sama orang, mau kasih nasihat orang, masukkan kebahagiaan, mau telepon
Istri mau telepon anak, mau telepon ibu, mau telepon ayah, mau telepon kakak, tante, apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Sama tetangga, kita ramah, kirim kue sama dia, senyum sama dia, nasihat kata-kata baik, banyak amal soleh. Demikian saja kajian kita.